Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama-sama ceritanya. Pada zaman dahulu, di tanah Jawa bagian timur, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Kediri. Rajanya, Prabu Raden Putra, dikenal sebagai penguasa yang bijaksana dan disegani oleh rakyatnya. Ia memimpin kerajaan dengan adil dan makmur, didampingi oleh dua orang permaisuri. Sang permaisuri pertama, Permaisuri Sekar Arum, adalah seorang wanita lembut, cantik, dan penuh kasih. Sedangkan yang kedua, Permaisuri Sumbi Wulan, memiliki paras menawan namun berhati licik dan iri hati. Permaisuri Sekar Arum sangat dicintai rakyat dan raja. Namun justru itulah yang membakar api kecemburuan dalam hati Sumbi Wulan. Ia merasa tersisihkan dan bertekad untuk menyingkirkan sang permaisuri pertama dari istana. Diam-diam, Sumbi Wulan menyusun siasat jahat yang melibatkan tabib istana untuk menjatuhkan Sekar Arum. Ia meracuni salah satu minuman sang raja, lalu menyebarkan kabar palsu bahwa Sekar Arumlah yang telah mencoba membunuh raja demi merebut tahta. Sang raja yang kala itu sedang sakit dan tidak sepenuhnya sadar, termakan fitnah tersebut. Amarah membara di dadanya, dan tanpa mengadakan penyelidikan lebih jauh, ia menjatuhkan hukuman pengasingan kepada Permaisuri Sekar Arum ke tengah hutan belantara. Ia tak dihukum mati karena masih mengandung anak sang raja. Keputusan ini diambil demi rasa belas kasihan, namun tetap menandakan kehancuran status dan harga dirinya sebagai permaisuri utama. Dikawal oleh beberapa prajurit, Sekar Arum diusir dari istana dengan hanya membawa pakaian seadanya dan beberapa bekal. Dengan hati pilu dan tubuh lemah karena kehamilan, ia berjalan melewati lebatnya hutan yang tak berujung, hingga akhirnya ia menemukan sebuah pondok tua yang ditinggalkan, tempat yang kemudian menjadi tempat perlindungannya dari kejamnya dunia luar. Di tengah kehancuran hidupnya, Sekar Arum tetap bertekad menjaga anak dalam kandungannya. Ia percaya bahwa suatu hari kebenaran akan terungkap, dan anaknya akan menjadi cahaya yang menghapus fitnah dan kebatilan. Hari demi hari berlalu, dan di tengah belantara yang sunyi, bayi laki-laki itu pun lahir. Ia diberi nama Cindelaras, sebuah nama yang kelak mengguncang kerajaan Kediri dan mengubah segalanya. Cindelaras tumbuh di tengah hutan bersama ibunya, Sekar Arum, dalam keterasingan dan kesederhanaan. Pondok tua yang mereka tempati diperbaiki perlahan-lahan oleh tangan lembut Sekar Arum, menjadi tempat tinggal yang nyaman meski jauh dari kemewahan istana yang dahulu pernah ia huni. Ia mendidik anaknya dengan penuh kasih, menyelipkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kebijaksanaan dalam setiap cerita dan ajaran hariannya. Sejak kecil, Cindelaras menunjukkan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Meski hidup di tengah belantara, ia tidak pernah takut menjelajah hutan. Ia akrab dengan suara angin, nyanyian burung, dan langkah-langkah binatang liar. Ia mampu membedakan tanaman yang berguna dan yang beracun, memancing ikan dari sungai, serta membuat perangkap sederhana untuk menangkap hewan. Pada usia 8 tahun, Cindelaras mulai bertanya tentang asal-usul dirinya. Ia penasaran mengapa mereka hidup jauh dari orang-orang lain. Namun sang ibu selalu menjawab dengan sabar, "Suatu hari, semua akan kamu mengerti, anakku. Yang penting, jadilah anak yang baik dan kuat." Hingga pada suatu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi, terjadi kejadian yang aneh. Seekor telur ayam besar tiba-tiba jatuh dari langit tepat di depan pondok mereka. Awalnya Sekar Arum mengira itu hanya mimpi, tapi keesokan paginya, telur itu masih ada. Cindelaras dengan polos berkata, "Bunda, izinkan aku merawat telur ini. Siapa tahu nanti menetas dan jadi teman mainku." Dengan penuh semangat, Cindelaras merawat telur itu dalam sarang dedaunan hangat. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya dari dalam telur muncullah seekor anak ayam jantan yang berbulu keemasan. Namun yang lebih mencengangkan adalah bahwa ayam itu tumbuh dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, ia menjadi jagoan hutan, besar, gagah, dan memiliki sorot mata cerdas. Yang lebih aneh lagi, ayam itu ternyata bisa berbicara.
Suatu hari saat Cindelaras sedang membersihkan halaman pondok, ayam itu berkokok keras dan berkata, "Kukuruyuk, Tuan Cindelaras bukan anak sembarangan. Ia putra Raja Kediri yang sejati." Sekar Arum tertegun. Ia gemetar mendengar kokokan yang luar biasa itu. Sementara Cindelaras berdiri mematung, bingung, namun hatinya penuh gejolak. Ayam itu, yang ia rawat dengan penuh kasih, tiba-tiba membawa petunjuk besar tentang siapa dirinya sebenarnya. Dan itulah awal mula perjalanan Cindelaras menuju takdirnya yang sesungguhnya. Kokokan ayam emas itu menggema di tengah hutan, menggetarkan jiwa Sekar Arum dan membingungkan Cindelaras. Suaranya tidak seperti ayam biasa. Ia mengucapkan kalimat yang mengandung makna dalam. "Kukuruyuk, Tuan Cindelaras bukan anak sembarangan. Ia putra Raja Kediri yang sejati, yang difitnah dan dibuang dari istana." Sekar Arum menunduk. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Ia sadar, waktu untuk menyembunyikan kebenaran telah usai. Malam itu, di depan api unggun kecil dan suara jangkrik yang mengiringi, Sekar Arum menceritakan kisah yang selama ini dikuburnya rapat-rapat dalam hati. Ia menceritakan bagaimana fitnah keji membuatnya terusir dari istana. Bagaimana ia dituduh mencoba membunuh sang raja, padahal tidak pernah sedikit pun terlintas niat demikian. Cindelaras mendengarkan dengan seksama. Dadanya bergetar hebat, antara marah, kecewa, dan tak percaya bahwa ia sebenarnya Darah Biru, putra seorang raja. "Anakku," ujar Sekar Arum lirih, "aku tidak pernah menuntut balas. Tapi bila kau ingin tahu siapa dirimu sebenarnya, maka kau harus berani menghadapi takdirmu. Dunia luar tak seindah hutan ini, tapi di sanalah kebenaran menantimu." Keesokan paginya, ayam emas itu kembali berkokok. Suaranya semakin lantang dan jelas. Tak hanya Sekar Arum dan Cindelaras yang mendengarnya, hewan-hewan hutan pun tampak berkumpul, seakan mengerti bahwa anak muda itu akan melakukan perjalanan besar. Cindelaras menatap ayam peliharaannya dengan penuh keyakinan. "Kau tahu siapa aku, bukan? Maka tunjukkan jalanku." Ayam emas itu mengangguk kecil dan mulai berjalan, seolah mengajak Cindelaras mengikuti jejaknya. Sekar Arum tak kuasa menahan Cindelaras, namun ia pun tak sanggup menahan anaknya dari mencari jati diri. Dengan penuh restu, ia mengalungkan kalung pemberian raja yang masih ia simpan. Satu-satunya bukti yang masih ia miliki sebagai istri sah Raja Kediri. "Pergilah, anakku, temui takdirmu. Tapi ingat, jangan biarkan amarah membutakan nuranimu. Kebenaran tak selalu datang dengan pedang, kadang hanya butuh keberanian dan ketulusan hati." Dengan langkah mantap, Cindelaras meninggalkan pondok kecil itu, bersama ayam emas yang setia di sisinya. Tujuannya, istana Kediri, tempat di mana kebenaran harus diungkap, dan takdir menunggu untuk ditantang. Perjalanan menuju istana Kediri bukanlah hal yang mudah bagi Cindelaras. Ia belum pernah keluar dari hutan sepanjang hidupnya. Namun tekad dan keberanian telah tumbuh bersamaan dengan tubuh dan semangatnya. Ayam emas di sisinya seakan menjadi penunjuk jalan, melangkah pasti menuju takdir yang telah digariskan langit. Hari-hari perjalanan itu diisi dengan beragam peristiwa. Mereka melewati lembah, sungai deras, hingga perkampungan kecil. Di setiap tempat yang mereka singgahi, ayam Cindelaras selalu menarik perhatian karena keanehannya. Bulu emasnya berkilauan, tubuhnya gagah, dan yang paling luar biasa, ia bisa berbicara serta berkokok dengan lantang. Suara kokokannya bukan sembarang suara, selalu sama, penuh keyakinan. "Kukuruyuk, Tuan Cindelaras bukan anak sembarangan. Ia putra Raja Kediri yang sejati, yang difitnah dan dibuang dari istana." Penduduk desa yang mendengarnya awalnya mengira itu hanya sulap atau akal-akalan Cindelaras. Namun setelah melihat sendiri dan mendengar ayam itu berbicara, mereka mulai percaya bahwa anak muda itu bukan orang biasa. Ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Cara bicaranya, sorot matanya, bahkan caranya berjalan. Beberapa warga mulai mengiringinya, berharap bisa menyaksikan perubahan besar yang mungkin akan terjadi.
Berita tentang ayam emas ajaib dan pemiliknya yang mengaku sebagai anak raja akhirnya terdengar hingga ke telinga prajurit istana. Seorang perwira kerajaan yang penasaran datang menemui Cindelaras di perbatasan hutan istana. Ia melihat sendiri ayam emas itu berkokok dan berbicara. Merasa ini hal yang luar biasa, perwira itu pun berkata, "Wahai anak muda, kalau kau benar-benar punya nyali, datanglah ke istana. Raja kita, Prabu Raden Putrasat, sedang mencari hiburan. Ia menyukai adu ayam. Jika ayammu mampu mengalahkan ayam jago istana, kau boleh meminta hadiah apapun." Cindelaras tidak gentar. "Aku tidak datang untuk meminta hadiah. Aku datang untuk mencari kebenaran," jawabnya tenang. Maka, pada hari yang ditentukan, Cindelaras pun melangkah melewati gerbang istana. Ia tak membawa pedang, tak membawa pasukan, hanya seekor ayam jago emas dan hati yang penuh tekad untuk menyingkap rahasia kelam masa lalunya. Di pelataran istana, kerumunan mulai berkumpul. Adu ayam akan segera digelar. Tapi bagi Cindelaras, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Istana Kediri hari itu dipenuhi sorak-sorai. Laman depan istana berubah menjadi arena pertarungan ayam aduan yang biasa dijadikan hiburan oleh Raja Raden Putra. Di bangku kehormatan, sang raja duduk dengan wajah dingin dan penuh wibawa, dikelilingi oleh para pejabat tinggi, panglima perang, dan Sumbi Wulan, sang permaisuri licik yang kini mendampingi sang raja sepenuhnya. Tak lama, seorang pemuda tangguh dengan pakaian sederhana dan sorot mata tajam berjalan memasuki arena. Ia membawa seekor ayam jago emas yang berkilau terkena sinar matahari pagi. Semua mata tertuju padanya. Cindelaras berdiri tanpa gentar di hadapan raja dan rakyatnya. "Siapakah kamu, anak muda?" tanya raja dari singgasananya. "Hamba bernama Cindelaras. Hamba datang dari tengah hutan, membawa ayam jago untuk bertarung dengan ayam istana." "Tapi bukan itu tujuan utama hamba," jawabnya tegas. Sang raja mengangkat alisnya. Terkesan dengan keberanian bocah itu. Ia memberi isyarat pada panglima untuk menurunkan ayam jago terbaik kerajaan. Ayam itu besar, kokoh, dan telah memenangkan puluhan pertarungan. Sorak penduduk bergemuruh. Pertarungan dimulai. Ayam istana langsung menyerang ganas, mencakar dan mematuk ayam Cindelaras. Namun si ayam emas tak kalah gesit. Ia menangkis, membalas, dan akhirnya dengan satu gerakan cepat, menyudutkan lawannya ke pinggir arena. Dengan kokokan keras, ayam Cindelaras meloncat dan menghantam ayam kerajaan hingga terjungkal tak berdaya. Sorak pun pecah. Sang raja bangkit dari duduknya, tercengang. Namun yang membuat semua terdiam adalah suara ayam emas, yang kemudian berkokok lantang. "Kukuruyuk, Tuan Cindelaras bukan anak sembarangan." Ia putra Raja Kediri yang sejati, yang difitnah dan dibuang dari istana. Suasana sontak sunyi. Raden Putra berdiri kaku. Matanya membelalak menatap Cindelaras. "Apa? Maksud dari ayam itu?" Cindelaras menunduk hormat, lalu mengangkat kalung kecil dari lehernya. Kalung kerajaan yang hanya diberikan kepada keluarga inti raja. "Paduka yang mulia, ini milik ibu hamba, Permaisuri Sekar Arum. Istri sah Paduka. Hamba datang bukan untuk menantang, tapi untuk menyampaikan kebenaran yang telah lama dikubur." Hati sang raja terguncang. Kalung itu benar miliknya. Wajah pemuda itu semakin lama semakin menyerupai wajahnya sendiri saat muda. "Siapa ibumu?" tanya raja lirih. "Sekar Arum. Ia masih hidup, dibuang ke tengah hutan karena fitnah seorang permaisuri." Wajah Sumbi Wulan seketika memucat. Ketakutan mulai mencengkeram hatinya. Raden Putra terdiam lama. Hatinya mulai dipenuhi rasa bersalah, dan pertanyaan demi pertanyaan membanjiri pikirannya. Apakah benar selama ini ia telah mengusir wanita yang tidak bersalah? Keheningan menyelimuti pelataran istana. Kalung kerajaan yang tergantung di tangan Cindelaras tampak bergetar oleh angin, seakan menuntut keadilan yang telah lama ditangguhkan. Raja Raden Putra masih terdiam. Matanya menatap lekat-lekat pemuda di hadapannya. Semakin ia menatap, semakin kuat keyakinannya. Anak itu adalah darah dagingnya sendiri. Sementara itu, wajah Permaisuri Sumbi Wulan berubah pucat pasi.
Tangannya gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, menyadari bahwa rahasia yang telah ia sembunyikan selama bertahun-tahun kini mulai terbongkar. "Pengawal!" teriak raja akhirnya. "Panggil tabib istana dan semua pelayan yang dulu menangani peristiwa racun itu. Aku ingin mendengar semuanya sekarang." Tak lama kemudian, tabib tua yang telah lama mengabdi pada istana datang tergopoh-gopoh. Wajahnya tegang, apalagi ketika melihat wajah Sumbi Wulan yang kini membakar dirinya dengan tatapan marah. Raden Putra menatap tajam. "Tabib, katakan padaku dengan jujur. Siapa yang menyuruhmu menuduh Permaisuri Sekar Arum dulu sebagai peracunku? Jika kau berdusta, nyawamu taruhannya." Tabib itu menunduk. Dadanya bergemuruh. Ia tahu bahwa ini akhir dari rahasia busuk yang selama ini ia pikul. Ia memejamkan mata dan berkata lirih, "Ampun, Paduka. Yang menyuruh hamba adalah Permaisuri Sumbi Wulan." Kata-kata itu mengguncang seluruh istana. Para menteri dan pejabat saling berpandangan, sebagian tidak percaya, sebagian lainnya mulai mengangguk. Seakan teka-teki besar kini mulai terjawab. Sumbi Wulan terpekik. "Bohong, bohong. Dia hanya ingin menjatuhkanku." Namun sorot matanya tak mampu lagi menyembunyikan kepanikan. Segala tipu daya dan siasat yang dulu tersusun rapi, kini ambruk seperti tembok lapuk diterjang badai. Cindelaras menatapnya tanpa dendam, hanya ingin satu hal, keadilan untuk ibunya. Raja Raden Putra memejamkan mata. Beban di hatinya seolah menindih jiwa. Ia sadar telah melakukan kesalahan fatal. Mengusir wanita yang tidak bersalah dan meninggalkan anaknya tumbuh di belantara tanpa kasih sayang ayah. "Sumbi Wulan," ucap raja pelan namun penuh wibawa. "Mulai hari ini kau bukan lagi permaisuriku. Kau akan diadili sesuai hukum kerajaan." Sumbi Wulan tak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa menangis saat para prajurit menggiringnya pergi. Sementara itu, sang raja berjalan turun dari singgasananya, menghampiri Cindelaras, dan memeluk anak yang telah sekian lama terbuang. "Maafkan ayahmu, anakku. Kau telah menanggung derita karena kelalaianku." Tangis raja pecah. Di tengah pelataran itu, air mata penyesalan bertemu dengan air mata penerimaan. Namun cerita belum usai. Cindelaras menunduk dan berkata, "Ayah, izinkan aku membawa ibu kembali ke istana." Kerajaan Kediri masih dipenuhi kehebohan setelah pengakuan mengejutkan dari tabib istana. Namun di tengah semua itu, ada satu suara yang paling ditunggu oleh Cindelaras. Suara restu untuk membawa kembali sang ibu ke tempat yang seharusnya. Istana. Raja Raden Putra menatap mata anaknya yang penuh harap. "Bawalah ibumu kembali, anakku. Kereta kerajaan akan mengantarmu. Dia tak seharusnya hidup di hutan. Dia adalah permaisuri sejati, dan ia berhak kembali ke tempatnya." Tanpa menunggu lama, Cindelaras berangkat. Ia kembali menempuh perjalanan panjang yang telah dilaluinya, tapi kali ini hatinya penuh cahaya. Tak ada lagi kebingungan tentang siapa dirinya. Ayam emasnya tetap setia menemani, berjalan di sampingnya seolah memahami setiap gejolak batin majikannya. Saat tiba di pondok tua di tengah hutan, Sekar Arum menyambut anaknya dengan pelukan hangat. Namun ketika mendengar bahwa ia harus kembali ke istana, wajahnya mendadak cemas. "Anakku, apakah ini bukan jebakan? Aku tak ingin kau disakiti karena membelaku." Cindelaras tersenyum. "Bunda, segalanya telah berubah. Ayah telah tahu kebenaran. Sumbi Wulan sudah diadili. Sekarang giliran ibu kembali ke tempat ibu yang sesungguhnya." Mata Sekar Arum berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan bahwa keajaiban ini benar-benar terjadi. Ia hanya ingin hidup tenang bersama anaknya, namun takdir memanggilnya kembali untuk memulihkan kehormatan yang telah dicuri darinya. Dengan hati berdebar, Sekar Arum menaiki kereta kerajaan. Warga yang melihat iring-iringan itu di sepanjang jalan menyambutnya dengan hormat. Kabar kembalinya permaisuri yang difitnah telah menyebar cepat, dan rakyat merindukan wajah lembut nan bijaksana yang pernah mereka cintai. Setibanya di istana, Sekar Arum disambut dengan upacara kebesaran. Raja Raden Putra berdiri menantinya di gerbang utama. Saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Tak ada kata yang terucap, hanya pelukan yang menebus segala luka masa lalu.
Maafkan aku, Sekar Arum, bisik sang raja. Aku telah lalai menjaga wanita terbaik dalam hidupku. Sekar Arum hanya mengangguk pelan. Yang penting kini kita bersama, dan kebenaran telah menang. Cindelaras berdiri tak jauh dari mereka, bersama ayam emasnya. Ia merasa damai. Namun ia juga tahu, kisah ini belum sepenuhnya selesai. Ia kini dikenal sebagai putra raja, dan itu berarti takdir lebih besar telah menantinya di masa depan. Sejak kembalinya Sekar Arum ke istana, suasana kerajaan Kediri berubah drastis. Istana yang semula diliputi intrik dan kesedihan, kini bersinar kembali dengan kehangatan dan keadilan. Rakyat bersukacita menyambut permaisuri yang selama ini difitnah, dan mereka menyambut Cindelaras dengan penuh rasa hormat. Meski masih muda, Cindelaras telah menjadi pembicaraan di seantero negeri. Bukan hanya karena keberaniannya mengungkap kebenaran dan mengalahkan ayam jago kerajaan, tetapi juga karena kepribadiannya yang bijak, tenang, dan tidak sombong. Banyak bangsawan dan tokoh kerajaan mulai menaruh harapan besar pada pemuda itu. Raja Raden Putra yang selama ini hidup dalam penyesalan, mulai melihat Cindelaras sebagai lebih dari sekadar anak yang lama hilang. Ia melihat sosok penerus sejati. Pada suatu malam, di ruang pertemuan rahasia, sang raja memanggil Sekar Arum dan Cindelaras untuk sebuah perbincangan penting. Sekar Arum, aku ingin mengangkat Cindelaras secara resmi sebagai putra mahkota. Ia adalah anakku dan pewaris takhta yang sah. Apakah kau setuju? Sekar Arum menunduk. Aku hanya ingin anak kita tumbuh sebagai manusia baik, Paduka. Bila ia memang ditakdirkan memimpin rakyat, maka semoga hatinya tetap jernih seperti saat ini. Cindelaras menatap ayahnya, terkejut sekaligus khawatir. Paduka, ayahanda. Hamba belum tahu banyak tentang pemerintahan. Hamba belum pantas menjadi raja. Namun sang raja tersenyum. Justru karena kau berkata seperti itu, kau layak. Pemimpin sejati bukan mereka yang haus kuasa, tapi mereka yang siap mengabdi. Beberapa hari kemudian, kerajaan pun menggelar acara besar. Upacara pengangkatan Cindelaras sebagai putra mahkota berlangsung meriah. Rakyat berduyun-duyun datang menyaksikan momen bersejarah itu. Cindelaras berdiri di pelataran utama istana, mengenakan busana kebesaran kerajaan, dengan ayam emasnya tetap setia di sampingnya. Seakan menjadi simbol kebenaran yang telah mengantarkannya ke posisi mulia ini. Raden Putra meletakkan mahkota kecil di kepala Cindelaras. Dengarkanlah rakyatmu, lindungi mereka seperti aku berjanji dulu kepada ayahku. Dan bila kelak waktunya tiba, pimpinlah negeri ini dengan bijaksana. Sorak-sorai menggema di seluruh penjuru istana. Sekar Arum menangis haru. Dari anak terbuang di hutan, Cindelaras kini berdiri sebagai putra mahkota. Lambang kebenaran, keadilan, dan harapan masa depan. Namun takdir belum selesai menguji Cindelaras. Dalam waktu yang tak lama, bayangan dari luar kerajaan mulai mendekat. Sebuah ancaman yang akan menguji keberanian dan kepemimpinannya. Beberapa bulan setelah pengangkatan Cindelaras sebagai putra mahkota, kerajaan Kediri kembali tentram. Rakyat hidup dalam damai, dan Raja Raden Putra tampak lebih tenang. Ia mulai menyerahkan sebagian tugas pemerintahan kepada Cindelaras, yang ternyata menunjukkan bakat alami dalam memimpin dan menengahi persoalan rakyat. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari wilayah perbatasan timur, kabar buruk tiba. Sebuah kerajaan tetangga, Kerajaan Jenggala, mengirimkan utusan untuk menuntut wilayah sengketa yang sejak dahulu menjadi sumber konflik. Mereka merasa bahwa wilayah tersebut yang kaya akan hasil bumi secara sejarah adalah bagian dari tanah mereka. Raden Putra menyambut utusan tersebut dengan hormat, namun diplomasi berjalan tegang. Di hadapan para bangsawan dan jenderal, Raja berkata, wilayah itu telah menjadi bagian dari Kediri sejak 2 generasi sebelumku. Kami menjaganya dengan darah dan air mata. Namun kerajaan Jenggala tak hanya datang dengan kata-kata. Mereka membawa ancaman. Pasukan telah bersiap di perbatasan, dan bila Kediri menolak, perang bisa pecah kapan saja. Cindelaras menyimak semuanya dengan serius. Ini adalah ujian pertamanya sebagai pewaris tahta. Ia mendekati ayahnya dan berkata, "Ayahanda, izinkan hamba pergi ke perbatasan.
Biarkan hamba mencoba menyelesaikan ini sebelum darah tertumpah. Sekar Arum terkejut dan memohon agar anaknya tetap tinggal di istana. Namun Raden Putra menatap anaknya dengan bangga. Pergilah anakku, tapi ingat, menang bukan hanya dengan pedang, tapi dengan hati dan akal. Maka, berangkatlah Cindelaras bersama rombongan kecil, terdiri dari penasihat, prajurit terpilih, dan tentu saja ayam emasnya yang tak pernah jauh dari sisinya. Dalam perjalanan, Cindelaras mengatur strategi. Tidak langsung menghadap panglima musuh, tapi menemui penduduk sekitar perbatasan. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan, dan siapa yang benar-benar mereka anggap sebagai pelindung. Ternyata, sebagian besar rakyat perbatasan justru lebih merasa aman di bawah naungan Kediri. Mereka mengenal nama Cindelaras dan percaya padanya karena telah mendengar kisah keberaniannya. Ini membuat Cindelaras makin yakin, kekuatan sejati bukan pada pasukan, melainkan pada kepercayaan rakyat. Tepat di kaki bukit perbatasan, Cindelaras mendirikan tenda diplomasi. Ia menulis surat damai kepada Raja Jenggala, menawarkan pertemuan tertutup untuk menyelesaikan konflik. Dan saat sang utusan Jenggala datang membawa jawaban, mereka membawa pesan mengejutkan. Raja Jenggala sendiri akan datang ke perbatasan, dan ia tidak datang sendiri. Bayangan besar mulai menyelimuti batas negeri. Di balik tabir diplomasi, ada kekuatan tersembunyi yang siap mengguncang. Hari itu, langit di perbatasan Kediri Jenggala tampak mendung. Angin berembus kencang, seolah turut menyambut pertemuan dua kekuatan besar yang telah lama bersitegang. Tenda diplomasi yang didirikan Cindelaras berdiri kokoh, dihiasi lambang Kediri dan panji-panji damai. Di hadapan tenda, pasukan berjaga dalam diam, mata mereka waspada pada setiap gerakan dari arah timur. Tak lama kemudian, dari kejauhan tampak rombongan besar mendekat. Di barisan depan duduk gagah seorang pria bertubuh tegap dengan mahkota perak yang berkilau. Dialah Raja Jenggala, Prabu Mahesa Langit. Di belakangnya, pasukan elit kerajaan menyertai dengan formasi lengkap meski senjata mereka masih tersarung. Cindelaras berdiri menyambut, mengenakan jubah putih kehormatan dengan kepala tegak dan sorot mata tenang. Ia memberi hormat, dan Prabu Mahesa Langit membalasnya. Suasana tegang mengisi udara, namun keduanya saling menahan ego demi menjaga martabat bangsa masing-masing. Wahai putra mahkota Kediri, buka Prabu Mahesa Langit, kau muda, namun nekat memanggilku ke medan batas ini. Apa kau kira dengan ayam emas itu kau bisa menahan gelombang pasukanku? Cindelaras tidak gentar. Paduka, hamba tak pernah membawa perang sebagai pilihan pertama. Kami datang bukan dengan senjata, tapi dengan niat menyatukan. Jika memang tanah itu menjadi sengketa, izinkan rakyat memutuskan di bawah siapa mereka merasa aman dan sejahtera. Mahesa. Langit terdiam sejenak. Ia tidak menyangka akan mendapat tanggapan yang tenang dan dewasa dari pemuda seusia Cindelaras. Ia lalu tertawa kecil. Kau bukan sembarang anak muda, tapi bagaimana aku percaya jika kau membawa seekor ayam yang katanya bisa bicara? Soal mengerti, ayam emas Cindelaras langsung berkokok keras. Kukuruyuk, Cindelaras, putra raja sejati, bijak membawa damai bukan perang. Pemimpin rakyat bukan perusak negeri. Para pejabat Jenggala terdiam. Bahkan prajurit mereka menahan napas, tak percaya apa yang mereka dengar. Ayam itu benar-benar berbicara. Mahesa. Langit bangkit dari duduknya, menatap Cindelaras lama. Aku telah bertemu banyak pemimpin, tapi hanya sedikit yang bersedia mengalah demi perdamaian. Setelah jeda panjang, sang raja akhirnya berkata, kami akan mundur. Tanah itu biarlah tetap dijaga oleh mereka yang telah memelihara dan melindunginya. Cindelaras menunduk hormat. Paduka sungguh arif. Semoga persaudaraan antar kerajaan tetap terjaga. Pertemuan itu berakhir damai, tanpa peperangan, tanpa darah tumpah. Hanya dengan keberanian, kejujuran, dan ayam emas yang setia, Cindelaras berhasil menjaga kehormatan Kediri. Namun kedamaian itu menandai babak baru.
Rakyat kini menaruh harapan besar padanya. Dan sang Raja Kediri, di istana jauh di selatan, mulai merencanakan langkah terakhir sebelum menyerahkan mahkota sepenuhnya. Kabar keberhasilan Cindelaras dalam menyelesaikan sengketa dengan kerajaan Jenggala tanpa pertumpahan darah menyebar cepat ke seluruh penjuru Kediri. Rakyat bersorak memuji kebijaksanaan sang putra mahkota. Para petinggi istana, bahkan para bangsawan yang dulu meragukannya, kini memberikan penghormatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Di dalam istana, Raja Raden Putra duduk termenung di taman belakang, tempat ia biasa merenung. Usianya yang mulai senja, kini semakin terasa di tubuh dan pikirannya. Namun melihat apa yang telah dilakukan Cindelaras, hatinya damai. Ia tahu, Kediri berada di tangan yang tepat. Pada suatu malam yang sunyi, Raden Putra memanggil Sekar Arum dan Cindelaras untuk berbicara empat mata. Cahaya obor menerangi ruang pertemuan pribadi itu, memberi suasana hangat yang sekaligus mengandung kesakralan. Sekar Arum, ujar Raja dengan suara pelan namun mantap. Aku telah menebus kesalahanku padamu, tapi masih ada satu hal yang harus aku lakukan sebelum ajal menjemputku. Sekar Arum menunduk, mencoba menahan air matanya. Dan engkau, Cindelaras. Sang Raja melanjutkan sambil menatap anaknya dengan penuh kebanggaan. Kau telah membuktikan bahwa darah seorang pemimpin mengalir dalam nadimu. Kau bukan hanya putra raja, tapi engkau adalah raja yang sesungguhnya. Cindelaras terdiam. Dadanya bergetar mendengar ucapan itu. Raden Putra pun mengeluarkan gulungan naskah kerajaan dan meletakkannya di hadapan mereka. Besok, dalam sidang agung kerajaan, aku akan menyerahkan takhta Kediri kepadamu. Aku akan turun dari singgasana sebagai raja, dan engkau akan diangkat sebagai penerusku. Sekar Arum tampak terkejut. Paduka, apakah tidak terlalu cepat? Raja tersenyum. Tidak, permaisuriku. Waktu telah memberi jawaban. Aku hanya ingin menikmati sisa usiaku sebagai rakyat biasa yang melihat putranya membawa Kediri lebih jauh. Cindelaras dengan suara tenang berkata, Paduka, Ayahanda, hamba tak pantas menerima kehormatan ini jika belum mendapat restu dari rakyat. Biarkan hamba memimpin dengan kaki di bumi, bukan karena mahkota, tapi karena kepercayaan. Raden Putra menatapnya lama, lalu tersenyum lebar. Dan karena itulah kau pantas. Malam itu menjadi malam penuh haru. Raden Putra menyusun seluruh keperluan untuk upacara agung penyerahan kekuasaan. Bukan hanya serah terima takhta, tapi juga awal dari era baru di kerajaan Kediri. Namun sebelum fajar menyingsing, Cindelaras menyendiri bersama ayam emasnya. Ia menatap langit dan berkata lirih, Terima kasih sahabatku. Tanpamu, aku tak akan sampai sejauh ini. Ayam itu mengangguk pelan, matanya bersinar lembut di bawah sinar bintang. Besok adalah hari yang akan mengubah sejarah Kediri untuk selamanya. Fajar menyingsing di atas kerajaan Kediri dengan sinar keemasan yang membelah kabut pagi. Dentang lonceng istana berdentum 7 kali menandai hari yang agung, upacara penobatan Raja Baru. Rakyat dari berbagai penjuru datang memadati alun-alun utama kerajaan. Para bangsawan dan tokoh adat mengenakan pakaian kebesaran. Pasukan istana berdiri berjajar dengan penuh hormat. Di atas panggung kehormatan tampak Raja Raden Putra duduk berdampingan dengan Permaisuri Sekar Arum. Sosok yang dulu terusir, kini kembali dimuliakan. Cindelaras berdiri tegap di tengah pelataran, mengenakan jubah putih bersulam benang emas, simbol kemurnian dan keagungan. Di sampingnya, ayam emas kesayangannya turut hadir. Seekor makhluk yang telah menjadi saksi sekaligus penggerak takdir. Raden Putra berdiri dan mengangkat tongkat kerajaan. Rakyat Kediri, hari ini aku, Prabu Raden Putra, menyerahkan seluruh tanggung jawab dan kuasa kepada pewaris sah takhta ini. Dialah putraku, Cindelaras, yang telah membuktikan keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan kepada negeri ini. Sorak-sorai rakyat menggema. Beberapa menitikan air mata haru, menyaksikan akhir dari kisah penuh liku yang kini ditutup dengan cahaya kemenangan. Cindelaras menaiki singgasana kerajaan, lalu berlutut di hadapan ayahnya.
Raden Putra menyematkan mahkota di kepala putranya dan berkata lirih, "Pimpinlah dengan hati, bukan hanya hukum. Dengar rakyatmu seperti engkau mendengar ibumu." Saat berdiri, Cindelaras menatap seluruh rakyat. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia mengucapkan sumpah, "Aku, Cindelaras, berjanji akan memimpin kerajaan Kediri dengan adil, menjaga kedamaian, dan menjadi pelindung bagi seluruh rakyat tanpa memandang pangkat atau asal." Ayam emas itu pun berdiri gagah dan berkokok untuk terakhir kalinya. "Kukuruyuk, Cindelaras, Raja bijak nan agung. Datang dari hutan membawa terang. Pemimpin rakyat bukan penguasa sombong." Seketika, suasana menjadi hening. Lalu perlahan, bulu-bulu ayam emas itu mulai bersinar, menyilaukan mata. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi cahaya, lalu melayang tinggi ke langit dan menghilang di balik awan. Ia bukan sekadar ayam, ia adalah utusan takdir, makhluk ajaib yang diturunkan untuk membimbing anak raja menuju jalannya. Rakyat menangis, bertepuk tangan, dan bersorak serentak. Sejak hari itu, kerajaan Kediri memasuki masa kemasan di bawah pemerintahan Raja Cindelaras yang agung. Ia tak hanya menjadi pemimpin, tapi juga legenda yang dikenang sepanjang masa. Dan di setiap cerita rakyat Jawa, nama Cindelaras dan ayam emasnya terus hidup, sebagai lambang bahwa kebenaran, sekuat apapun ditutup, akan selalu menemukan jalannya.